Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Sapitri dengan NIM A1C120021 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi untuk ruang R001. Nah, baiklah, dibikinnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS saya dengan judul praktikum, yakni penetapan massa molar berdasarkan penurunan titik beku. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, pasti di antara teman-teman yang pasti gemar makan batu es. Wah, hampir semua senang es batu ya kan? Apalagi kalau pas lagi siang-siang jam istirahat sekolah, pasti deh langsung buru-buru ke kantin buat beli es teh manis. Nah, di sini saya akan jelasin sedikit tentang titik beku dan penurunan titik beku. Pertama, titik beku. Jadi gini, proses pembekuan itu terjadi ketika suatu zat telah mencapai titik beku. Titik beku atau TF akan tercapai apabila temperatur saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Jika kalian mengetahui bahwa titik beku air sebesar 0 derajat Celcius, itu artinya tekanan uap air dalam bentuk cair pada temperatur 0 derajat Celcius sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padat. Nah, jika temperatur yang diperoleh saat zat cair dan zat padat berada pada kesetimbangan, itu disebut dengan titik beku normal. Baik, yang selanjutnya ada penurunan titik beku. Apabila ke dalam sebuah zat pelarut ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian, adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, dapat dinyatakan bahwa penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Besarnya penurunan titik beku larutan diberikan lambang delta TF. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk menetapkan titik beku cairan murni dan titik beku larutan dalam pelarut yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menetapkan massa molar dan senyawa yang tidak diketahui berdasarkan penurunan titik beku. Untuk landasan teori, jadi sifat koligatif itu merupakan sifat yang berlaku umum pada larutan, di mana besarnya hanya bergantung pada jumlah partikel yang terdapat dalam larutan, tidak bergantung pada jenisnya. Sifat-sifat tersebut adalah yang pertama penurunan titik beku delta TB, kedua kenaikan titik didih delta TD, ketiga penurunan tekanan uap delta P, dan yang keempat tekanan osmosis. Larutan akan memperlihatkan perilaku pendinginan yang berbeda dengan cairan murni. Temperatur larutan akan turun lebih rendah tetapi belum membeku, kemudian akan turun lagi secara perlahan di saat pembekuan ini berlangsung. Lewat dingin artinya temperatur turun di bawah titik beku larutan naik lagi. Untuk memperoleh titik beku yang terbaik, tariklah dua garis masing-masing untuk bagian atas dan bagian bawah kurva hingga berpotongan. Titik potong tersebut menunjukkan titik beku. Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik itu disebut dengan larutan non-elektrolit. Berdasarkan nilai titik didih zat terlarut, larutan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, titik didih zat terlarut lebih kecil daripada pelarutnya, sehingga zat terlarut lebih mudah menguap. Contohnya OH2, NH3, H2S, dan alkohol dalam air. Yang kedua, titik zat terlarut lebih besar daripada pelarut, dan jika dipanaskan, maka pelarut yang terlebih dahulu menguap. Maka larutan ini yang mempunyai sifat koligatif larutan. Contohnya gula, urea, dan NaCl dalam air. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan yang kita butuhkan. Untuk alat, tabung reaksi besar, gugus sumbat dengan 2 lubang, termometer, statif, dan klem. Kemudian, kawat kasa, batang pengaduk, gelas, piala. Untuk bahannya sendiri, yang pertama es, kedua air,
3 garam, dan yang terakhir 25 ml pikilena. Untuk prosedur kerja yang pertama, penetapan pelarut murni 25 ml pikilena. Pertama, kita ambilkan semua alat. Untuk alat itu tabung reaksi besar, gabus sumbat, 2 lubang, termometer, statif, dan klep. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu kawat kasa itu apa, jadi teman-teman, kawat kasa adalah lembaran kawat yang tipis yang dilengkapi dengan lapisan keramik pada bagian tengahnya. Dalam laboratorium, kawat kasa ini berfungsi dalam proses pemanasan yang menggunakan bungsen atau pembakar spiritus sebagai tempat meletakkan wadah seperti gelas beker, Erlenmeyer, atau alat lain, dan disangga dengan kaki 3. Oke, lanjut. Untuk alat yang diambil selanjutnya adalah kawat pengaduk, gelas piala 600 ml. Ya, selanjutnya itu alat kita rakit seperti pada gambar berikut. Selanjutnya dipasanglah termometer dan kawat pengaduk pada lubang gabus. Diisikan dengan campuran pendingin yang terdiri dari es, air, dan sedikit garam. Selanjutnya pada tabung ditambahkan 25 ml pikilena. Terus dijepit seperti pada gambar. Dipastikan bahwa permukaan pikilena berada di bawah permukaan cairan pendingin. Selanjutnya digunakan kawat pengaduk untuk mengaduk pelarut pikilena. Selanjutnya dicatatlah suhu setiap 15 detik sampai pikilena membeku jika suhu mencapai 18 derajat Celcius. Selanjutnya diangkat tabung dengan cairan pendingin. Kemudian dibiarkan mencair kembali, dan akhirnya kita mendapatkan hasil pengamatan. Untuk selanjutnya penetapan massa molar senyawa yang tidak diketahui. Pertama, kita ambil 2-25 gram senyawa dan ditimbang dengan ketelitian tinggi. Selanjutnya dialihkan secara kualitatif ke dalam tabung sampai semua zat larut di tabung. Selanjutnya ditetapkan titik beku larutan pikilena, mencatat perubahan suhu setiap 15 menit. Selanjutnya pengadukan harus dilakukan dengan ajak, dan akhirnya kita akan menghasilkan hasil pengamatan. Baik, setelah percobaan dilakukan, maka kita dapatlah kesimpulan, yakni yang pertama, titik beku cairan murni dan larutan dapat ditentukan dari penurunan suhu zat. Keadaan stasioner menunjukkan titik beku yang dimaksud. Kedua, menentukan titik beku pelarut juga dapat ditentukan dengan persamaan delta TF sama dengan KF dikali M. Delta TF pelarut dikurang TF larutan. Ketiga, penetapan titik beku senyawa dapat digunakan untuk menetapkan massa molar dari suatu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.